Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triuni Rahayu, NIM 40421035, mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujadid. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun demikian, istilah ini baru terkenal dan populer pada awal abad ke-18, tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam. Menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit Muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Selanjutnya ada latar belakang munculnya pembaharuan pada Islam. Dalam usaha pembaharuan ala Barat, usaha pembaharuan malah menjadi pendangkalan dan pemusnahan ajaran Islam. Sedangkan pembaharuan dimaksud Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan tetap menjaga esensi dan karakteristik ajaran Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja dan pemuka-pemuka Islam untuk melakukan pembaharuan dalam Islam. Dalam kenyataannya, selain radiasi modernisasi yang kuat dari luar, kekeroposan di dalam Islam sendiri juga terjadi. Selanjutnya ada tahapan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam telah melewati sejarah panjang. Secara historis, perkembangan pembaharuan Islam paling sedikit telah melewati 4 tahap. Keempatnya menyajikan model gerakan yang berbeda. Meskipun demikian, antara satu dengan yang lainnya dapat dikatakan sebuah keberlangsungan daripada pergeseran dan perubahan yang terputus-putus. Hal ini karena gerakan pembaharuan Islam muncul bersamaan dengan fase-fase kemodernan yang telah cukup lama melanda dunia, yaitu sejak pencerahan pada abad ke-18 dan terus berekspansi hingga sekarang. Tahapan yang pertama yaitu gerakan revivalisme pramodernis, atau disebut juga dengan revivalis awal. Waktu itu, masyarakat Islam diliputi oleh kebekuan pemikiran karena terperangkap dalam pola tradisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ciri pertama yang menandai gerakan yang bercorak revivalisme pramodernis ini adalah perhatian yang lebih mendalam dan seksama untuk melakukan transformasi secara mendasar guna mengatasi kemunduran moral dan sosial masyarakat Islam. Lebih dari itu, pemikiran dan praktek-praktek yang diduga dapat menyebabkan kemunduran umat Islam juga harus ditinjau kembali. Kedua, ada modernisme klasik. Di sini pembaharuan Islam termanifestasikan dalam pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan. Pilihan ini tampaknya didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan baru.
Model gerakan ini muncul bersamaan dengan penyebaran kolonialisme dan imperialisme Barat yang melanda hampir seluruh dunia Islam. Implikasinya, kaum pembaharu pada tahap ini mempergunakan ide-ide Barat sebagai ukuran kemajuan. Jelas pada tahap kedua ini terjadi kombinasi-kombinasi yang coba dibuat antara tradisi Islam dengan corak lembaga-lembaga Barat, seperti demokrasi, pendidikan wanita, dan sebagainya. Tahap ketiga gerakan pembaharuan Islam disebut revivalisme pasca modernis atau disebut juga dengan neo-revivalis. Pada tahap itu, kombinasi-kombinasi tertentu antara Islam dan Barat masih dicobakan. Gerakan-gerakan sosial dan politik yang merupakan aksentusi utama dari tahap ini mulai dilansir dalam bentuk dan cara yang lebih terorganisir. Tak heran jika dalam tahap ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran sekularistiek yang agaknya akan merupakan benih bagi munculnya tahap berikutnya. Sejalan dengan itu, pada tahap ini muncul pandangan di kalangan Muslim bahwa Islam di samping merupakan agama yang bersifat total, juga mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai, dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit meliputi semua bidang kehidupan. Dalam ketiga tahap itulah muncul gerakan tahap keempat yang disebut neomodernisme. Tahap ini sebenarnya masih dalam proses pencarian bentuknya. Meskipun demikian, Fazlur Rahman sebagai pengibar bendera neomodernisme menegaskan bahwa gerakan ini dilancarkan berdasarkan kritik terhadap gerakan-gerakan terdahulu. Selanjutnya, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Yang pertama, gerakan pendidikan. Kaum pembaharu mendatang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Gerakan pendidikan dan politik. Yang pertama ada sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selanjutnya ada Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Seyhan bin Syihab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Ketiga, ada Al-Irsyad.
Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program terkhusus memperdalam agama dan bahasa asing. Al-Irsyad menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan alit atau kecil. Keempat, ada Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Persyarikatan Ulama memiliki ciri khas mempertahankan tradisi bermazhab dalam fikih, tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1344 Hijriah pada 16 Rajab atau 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan. Bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang kedua yaitu gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintahan penjajah. Di antara partai politik yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, ada Serikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November tahun 1911 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samalhudi pada tanggal 14 Oktober tahun 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan. Adapun tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam adalah Indonesia. Salah satunya adalah Muhammadiyah dengan pemimpinnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua, Turki.
ada Sultan Mahmud II dengan mengandalkan perubahan dalam organisasi pemerintahan bidang pendidikan, antara lain menambahkan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah, mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, dan sekolah pembedahan, mengirim siswa-siswa ke Eropa. Selanjutnya ada Tanzimat, yaitu pembaharuan sebagai lanjutan dari usaha-usaha Sultan Mahmud II dengan tokohnya Mustafa Rashid Pasha. Ada Utsmani Muda, yaitu golongan inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan dengan tokohnya Zia Pasha. Ada Turki Muda, yaitu ada Mustafa Kemal Pasha dengan ide westernisme, sekularilisasi, dan nasionalisme. Selanjutnya ada Mesir, yaitu diantaranya ada Muhammad Ali Pasha dengan usahanya menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Ada Al-Tahtawi yang berpendapat bahwa penerjemahan buku-buku Barat ke dalam bahasa Arab penting agar umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang membawa kemajuan Barat. Ada Jamaluddin Al-Ghafani dengan usahanya mendirikan perkumpulan Urwatul Wusqa. Pemikirannya, Islam adalah sesuai dengan semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Selanjutnya ada Muhammad Abduh dengan pemikirannya bahwa kemunduran-kemunduran disebabkan oleh paham jumud di kalangan umat Islam, yaitu keadaan membeku, statis, tidak ada perubahan, dan juga masuknya bid'ah dalam Islam yang membuat umat Islam lupa akan ajaran Islam yang sebenarnya. Pintu ijtihad perlu dibuka kembali, memerangi taklid, merubah cara pandang paham jumud atau fatalisme menjadi paham dinamika atau kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Selanjutnya ada Rashid Ridho dengan usahanya menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas takhalul bid'ah, menghindari paham fatalisme. Selanjutnya ada India Pakistan. Yang pertama ada Sayyid Ahmad Syahid dengan pemikirannya bahwa umat Islam India mundur karena agama yang mereka anut tidak lagi murni, tetapi bercampur dengan paham dari Persia dan India, animisme dan adat istiadat Hindu yang boleh disembah hanya Tuhan tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebihan, tidak boleh memberikan sifat yang berlebihan pada makhluk. Sunnah yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah Khalifah yang 4, dan larangan bid'ah menentang taklid. Kedua ada Sayyid Ahmad Khan yang pandangannya bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman, harus menghargai kekuatan akal, menentang paham fatalisme, menolak taklid. Pendidikan merupakan satu-satunya jalan bagi umat Islam India untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga ada gerakan Aligarh, Sayyid Amir Ali Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan Abdul Kalam Azad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.